Oke, video selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita menginjeksikan. Jadi sebelum kita injeksikan, jadi ini sistemnya sudah saya buat ya. Jadi untuk membuat sistem, itu yang pertama dia lakukan adalah kita membuka file, kemudian method save method file as. Jadi kita membuat metodenya. Jadi ini sudah saya buat ya. Ini sudah saya buat metodenya PCT kafein tanggal sekarang. Jadi karena hari ini saya buatnya di tanggal 22 bulan April 2020, jadi saya buat sesuai tanggal saja untuk mempermudah. Tapi jika kalian memang mau menggunakan metode yang lain ya nggak masalah, mau menggunakan nama yang lain nggak masalah. Terus di save. Kalau sudah itu nanti di sini akan muncul. Jadi di atas ini akan muncul. Kalau belum kalian set metodenya, di sini belum muncul data equation PCT kafein tadi sesuai dengan metode yang saya simpan. Nah, di sini ada STD01 LCD. Nah, ini adalah yang sudah diinjek. Jadi ini metode untuk yang tadi pertama diinjek ya. Karena tadi saya belum memvideokan, jadi nanti videonya agak flashback gitu ya. Ini untuk setelah ditambahkan metodenya, baru diedit metodenya ya. Disesuaikan stop time-nya 11, end time-nya juga 11. Nah, di sini kemudian LC programnya nggak usah, pump-nya menggunakan kecepatan alir 1 mili per menit. Jadi ini jadi lajunya fase gerak itu 1 mili per menitnya. Kalau misalkan seperti kalian mengalirkan air di selang, itu kan ada kecepatannya ya, tergantung dari berapa lebar kalian buka keran. Nah, di sini sudah ada sistemnya bahwa si fase gerak ini akan mengalir dalam 1 menitnya itu 1 mili. Kemudian ini pumpnya sudah secara otomatis, tapi saya setting ini untuk tekanannya maksimal itu 25 MPa. Nah, di sini maksud kenapa harus dimaksimalkan? Jadi maksimal ini adalah kapasitas dari pumpnya. Kapasitas dari pumpnya itu sekitar 30. Jadi kalau saya maksimalkan sampai 30, saya khawatir nanti ketika terjadi lonjakan tekanan itu akan mempengaruhi dari alat itu sendiri. Jadi harus dibuat batasnya di bawah batas maksimal dari alat. Jadi saya buat batas maksimalnya 25 MPa. Kemudian ini detektornya lampunya menggunakan lampu D2 ya. Kemudian temperatur nggak begitu berpengaruh karena kita di sini tidak ada untuk set suhu. Kemudian ini panjang gelombangnya menggunakan 274 nanometer. Dari mana kita dapatkan panjang gelombang 274? Panjang gelombang 274 ini merupakan panjang gelombang maksimal yang kita dapat dari literatur. Tapi kalau misalkan kalian mau melakukan penelitian, berapa sih panjang gelombang maksimalnya? Itu bisa kalian cari menggunakan spektro. Jadi kalian spektro dulu. Kalau sudah dapat berapa panjang gelombang maksimal dari spektro, boleh langsung ganti ini sesuai dengan hasil pengujian di spektro. Nah, ini kemudian langsung di download and close. Jadi ini secara otomatis nanti sistemnya akan masuk di sini. Oke, teman-teman, ini kita akan melakukan inject untuk standar paracetamol ya. Nah, ini saya sebelumnya ini kan udah selesai injek keempat, ketiga ini mau injek ke injeksian yang selanjutnya. Jadi kita klik single run di sini. Nah, setelah single run itu kita klik, di sini akan muncul sampel nama, kemudian ID sampel. Kita harus mengganti setiap kali kita akan injek ya, karena kita injeknya sistemnya single run.
Ini pesertanya yang kelima, kemudian ini saya ganti, terus klik tombol OK. Nah, ini dari HPLC yang LC-nya ready. Kemudian ini dia akan menunggu untuk diinjeksikan. Sebentar, saya injeksikan ya. Ini sebelum diinjeksi, tombol start ini jangan diklik dulu. Oke, setelah diinjek, ini LC yang tadinya waiting for signal ini ganti running. Jadi ini sudah secara otomatis proses pemisahan menggunakan alat ini sudah berjalan. Jadi ini fase geraknya sudah berjalan membawa sampelnya. Nah, ini menunjukkan waktunya ya. Ini tadi saya ganti di set end time-nya 8 menit karena paracetamol ini muncul di antara 3 sampai 4. Ini prosesnya, kita tunggu ya. Mungkin saya perbesar. Oke, ini perbesar semakin biar bisa kelihatan. Kenapa kita menggunakan single run? Karena tipe injeksi kita menggunakan bukan menggunakan auto injeksi ya, kita menggunakan injek manual, jadi akan lebih mudah ketika kita menggunakan single run daripada menggunakan quick batch, yang mana quick batch ini kita langsung mempersiapkan untuk beberapa standar. Jadi ini sudah ditinggal nanti kalau sudah mulai langsung, kalau menggunakan injek otomatis itu akan berjalan sendiri sistemnya. Nah, kalau kita menggunakan injek manual jadi akan lebih aman, bukan lebih aman ya, lebih mudah digunakan menggunakan sistem single run. Oke, kita tunggu sampai dia muncul ya. Nah, ini sebentar lagi. Tadi saya sudah cek itu kira-kira munculnya setelah 3. Jadi setelah 3 nanti akan muncul sampelnya. Ini konsentrasi yang saya videokan ini adalah konsentrasi paracetamol 500 ppm. Yang kita buat konsentrasinya ada 5, itu dari konsentrasi 100, 200, 300, 400, dan 500 ppm. Ini sudah mulai naik. Oke, saya zoom. Oke, mungkin ini karena layar komuter ya, jadi agak bergaris-garis gitu. Nah, ini udah mulai naik, termasuknya lumayan bagus naiknya. Coba kita lihat dia turunnya bagaimana, bentuk peaknya gimana. Kita minimize lagi. Oke, kita minimize. Dia terlalu tinggi ya. Jadi berakhirnya di sini ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui kondisi dari HPLC ini masih dalam kondisi apa, ini bisa dilihat di sini ya. Kalau misalkan dia masih berjalan sistemnya, dia akan tulis running. Kalau dia masih proses menunggu injeksi, nanti waiting for signal. Kemudian kalau dia siap untuk digunakan, LC ready. Atau ketika sistem ini tidak terkonekkan ke
sistem HPLC dari perangkat tidak terkonekkan ke alat, itu juga akan tertulis di sini not connect. Nah, ini termasuk bagus ya, cuman memang agak lebar picknya. Itu salah. Coba nanti kalian cari apa yang menyebabkan pick ini mungkin melebar atau picknya itu menyempit. Itu bisa kalian cari di literasi ya, bisa dimasukkan ke pembahasan kalian. Nah, ini sambil menunggu ya, saya jelaskan di sini ada main. Ini tentang sistemnya. Kita nggak perlu lihat di sini ya. Yang kita lihat di acquisition. Oke, kalau misalkan kita mau edit metodenya, kita edit di instrumen parameter. Kalau kita mau start single run. Kalau misalkan kita mau stop, bisa kita stop di analisis. Tapi perlu kalian tahu, jadi kalau misalkan kita stop analisis ini harus misalkan stop time kita itu 8 menit, jadi kita stop di 7 ini. Nah, setelah 7 itu ada peak atau tidak? Kalau misalkan kemungkinan ada peak, sebaiknya ketika kita akan running lagi itu harus menunggu sekitar 1 menit atau 2 menit agar di kolom itu tidak ada sisa-sisa dari sampel sebelumnya. Kemudian ini quick batch, tadi yang saya bilang kalau ini untuk inject bukan otomatis juga, tapi secara, jadi kita tidak perlu buat, kalau seperti tadi single run itu kan kita harus buat satu-satu ya untuk sampel ID-nya. Nah, kalau yang di sini sudah langsung terbuat sampel ID-nya. Kemudian ini snapshot. Kalau kita mau capture ya, snapshot atau capture ininya kromatogramnya. Kemudian ini ada data analisis itu untuk melihat yang dihasilkan. Oke, ini udah selesai prosesnya. Jadi ini kita harus nunggu dulu, setelah itu baru bisa digunakan lagi untuk inject. Nah, sini udah selesai. Ini sudah terganti menjadi ready lagi. Jadi sistemnya sudah bisa digunakan untuk inject selanjutnya. Oke, ini saya akan menginject sampel. Tunggu ya. Larutan sudah saya ambil, jadi ini bisa dipastikan dulu bahwa tidak ada gelembung ya di sini. Jadi tidak ada gelembung. Oke, ini ada gelembung sedikit, nanti akan saya buang. Jadi dipastikan tidak ada gelembung. Kalau ada gelembung seperti ini bisa dilihat di dekat angka 0, itu ada gelembung, ini harus dihilangkan. Karena ketika kita masukkan dalam kondisi ada gelembung, itu akan sangat berbahaya untuk alatnya. Nah, ini saya set dulu. Ini saya tinggalkan dulu, saya set. Oke. Ini karena saya mau inject sampel, jadi standar PCT 05 ini saya ganti dengan sampel. Oke, sudah. Kemudian ininya juga saya ganti dengan sampel obat analisa PCT. Oke, sudah. Berarti ini sistem sebetulnya ini untuk penamaan. Jadi ketika kita nanti akan mencari datanya itu nggak akan
bingung. Jadi ini nanti datanya, ini sampel PCT, ini sampel ID-nya diberi nama sampel PCT, kemudian data filenya itu akan diberi nama sampel obat analisa PCT. Nanti tinggal kita cari pada saat untuk kita mau melihat hasilnya, tinggal diklik di sini ya, kemudian klik OK. Sudah OK. Nah ini kita tunggu sampai ini tadi ready, kemudian waiting for start signal ya. Jadi tunggu dulu, kemudian saya akan injekkan. Ini saya masih mencoba untuk menghilangkan ini dulu ya, gelembung yang tadi masih ada, jadi saya hilangkan dulu, kemudian saya injekkan. Ini saya masukkan, kemudian saya buka, saya suntikkan, injekkan, ya saya tutup lagi. Oke, sudah. Secara otomatis akan langsung mulai running ya. Bisa kalian lihat waiting for start signal berubah menjadi running, berarti itu sudah menunjukkan sistemnya berjalan untuk running. Oke, tinggal kita tunggu. Karena ini sampel, jadi kemungkinan macam signal ya, signal yang muncul itu mungkin lumayan banyak ya. Oh iya, ketika kita akan melakukan injeksi, ini tadi injektor atau alat suntik yang digunakan itu harus dicuci dulu. Nah, dicucinya menggunakan apa? Menggunakan pelarutnya. Pelarut yang digunakan, tapi sebaiknya dicuci menggunakan metanol juga, biar lebih cepat kering ya, karena metanol itu kan mudah menguap. Jadi biar tidak ada sisa-sisa yang tertinggal di siringnya. Nah, siring itu, jadi saya tadi bilangnya suntikan ya. Jadi kalau di sini dibilangnya siring ya. Siringnya ini harus selalu dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan ya. Sudah digunakan harus dibersihkan lebih dahulu, paling tidak 3 kali menggunakan pelarut itu ya, yang sesuai untuk menghilangkan sisa-sisa dari sampel atau standar yang tadi kita suntikkan. Nah, ini udah mulai ada peak ya. Sorry, ini malah semakin kecil. Ini saya mau ini ada muncul ini apa, jadi kalau misalkan ini muncul di semua standar, tidak hanya di sampel atau di semua standar juga, kalau kalian lihat tadi di standarnya juga muncul, ini kemungkinan adalah pelarutnya. Jadi pelarut itu juga memberikan peak. Nanti pelarutnya ini pelarut yang digunakan apa? Pelarutnya harus sesuai dengan sampelnya. Sampelnya misalkan ini kan paracetamol. Paracetamol itu larutnya di pelarut apa? Kalau misalnya paracetamol ini larutnya tidak di air, jadi jangan gunakan air. Ketika kalian buat, harus betul-betul sampel ini larut di dalam pelarutnya agar tidak mengganggu proses pembacaan juga. Ini sudah mulai naik ya. Untuk berapa kadarnya nanti bisa kita lihat. Ini sepertinya lumayan kecil, tidak sebesar yang tadi ya, tidak sebesar standar kita tadi. Tapi memang standar itu harus mencakup ini ya, kalau misalkan kira-kira sampelnya berapa ppm, itu harus masuk standar yang kita buat. Bersih ya, lumayan bersih, akan bagus. Kita lihat sampai menit ke 8 selesai.
Oh iya, mengenai pelarut ya, pelarut yang digunakan itu harus sesuai, dan tadi preparasinya memang kita tidak menampilkan preparasinya secara detail, jadi nanti bisa kalian lihat di video preparasi ya. Kemudian ini kan analisanya sudah selesai, kita replikasi 3 kali ya. Kita replikasi 3 kali, nanti akan kita berikan data ke kalian untuk setelah kita selesai menggunakan alat ini terus bagaimana gitu. Alat ini kan tadi kita fase geraknya sesuai dengan, kita gunakan fase gerak sesuai dengan sampel kita. Nah, fase gerak itu kan ada beberapa jenis pelarutnya ya, atau larutannya. Untuk mengkondisikan alat ini, setelah selesai digunakan, alat ini harus dicuci. Jadi kolomnya itu harus dicuci dengan pelarut yang lain agar bisa membuang semua sisa-sisa mungkin standar atau sampel yang masih ada di dalam alat. Nah, menggunakan apa? Dari video ini nanti akan saya tampilkan mengenai pembacaan atau reportnya ya. Terima kasih.